Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi ajmain. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, serta kita selaku umatnya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Safia Takbira Zahrani Yulfan, menyampaikan kultum singkat yang berjudul Hakikat Niat dalam Beribadah. Adapun niat adalah suatu keinginan yang mendorong tubuh kita untuk berbuat. Macam-macam dorongan untuk menggerakkan suatu amal dapat digolongkan menjadi 3 diantaranya. Yang pertama, membangkitkan amal karena suatu jenis dorongan saja. Niat disusul dengan amal, perbuatan, dan tindakan. Semisal ketika kita dihadapkan pada seekor binatang buas, maka tidak ada niat lain selain lari dan menghindar. Yang kedua, ketika kita ingin bersedekah kepada saudara kita. Ketika kita ingin bersedekah dibagi menjadi 2 niat. Niat yang pertama karena dia masih saudara kita, dan niat yang kedua karena ingin beramal baik. Dorongan yang ketiga adalah dorongan yang kuat untuk membangkitkan kita untuk melakukan perbuatan amal tersebut, seperti kita melaksanakan sholat. Karena sholat diwajibkan oleh Allah, dan sholat, ketika kita sholat kita akan mendapatkan pahala, juga agar kita terhindar dari kemurkaan Allah. Sahabat assalam sekalian, suatu niat tidak dapat dipisahkan dengan amal. Jadi niat dan amal tidak dapat berdiri sendiri. Berbicara tentang niat tidak jauh dengan kata ikhlas. Ikhlas adalah perbuatan yang dilakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, sesungguhnya barang siapa yang melakukan amal perbuatan selama 40 hari karena Allah lillahi ta'ala, maka akan memancarlah hikmah dari hati dan lidahnya. Allah juga berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 3, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa dinul khalis. Yang artinya, dan tiadalah menyuruh mereka kecuali untuk menyembah kepada Allah dan mengikhlaskan beragama untuknya. Quran surat Az-Zumar ayat 3. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, keikhlasan adalah salah satu di antara rahasiaku, dan aku akan memberikan kepada orang yang kucintai dari kalangan para hambaku. Lalu dalam sebuah hadis menerangkan, pada hari kiamat akan ada 3 golongan yang dihisab oleh Allah. Golongan yang pertama adalah golongan yang berilmu atau golongan ulama. Golongan yang kedua adalah golongan orang yang bersedekah. Dan golongan yang ketiga adalah golongan orang yang mati syahid dalam berjihad. Ketika golongan orang yang bersedekah dipanggil oleh Allah, lalu Allah bertanya kepadanya, Aku telah memberikan karunia harta benda kepadamu, dan kau manfaatkan apakah harta benda itu ketika kau masih hidup di dunia? Lalu orang tersebut menjawab, Aku menggunakan harta itu sebagian untuk fakir miskin dan untuk anak yatim, juga untuk memakmurkan agama Islam. Lalu Allah menjawab, Aku Maha mengetahui, engkau tidak melakukan itu semata karenaku, tetapi karena engkau ingin dipuji oleh orang lain, dan engkau senang akan pujian itu. Lalu Allah menyuruh malaikat Zabaniyah untuk memasukkan orang itu ke jurang neraka. Dalam hadis diterangkan, Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, yang artinya sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya, dan seseorang yang berniat baik maka akan mendapatkan apa yang sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, kita tidak harus memfokuskan untuk menghitung ibadah apa saja yang telah kita perbuat, amal perbuatan baik apa saja yang telah kita perbuat, tetapi kita harus menghindari hati kita dari perbuatan riya.
dan kita harus bisa mengendalikan hati kita untuk selalu berbuat ikhlas dan tidak ada niat selain hanya kepada Allah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.